teman-teman. Ini saya di hutan belantara ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di tengah hutan? Ini bisa dimakan ya teman-teman. Ini bisa buat bertahan hidup dan buat ganjal perut ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Gilga Survival. Teman-teman, kali ini saya mau coba menelusuri hutan yang menurut informasi dari warga itu katanya banyak dutungnya. Oh iya teman-teman, ikuti terus ya untuk survival saya hari ini. Tentunya nanti saya selalu memberikan edukasi dan wawasan pengetahuan seputar alam. Pedok, oh iya teman-teman, ini di kanan kiri jalan saya lewati itu banyak pohon salaknya. Jadi saya harus berhati-hati, takutnya nanti duri pohon salaknya terkena saya. Coba perhatikan teman-teman, pohon salaknya cukup rindang dan saya harus berhati-hati. Soalnya pohon salak itu durinya sangat tajam teman-teman. Pedok, oh iya teman-teman, di hutan daerah ini ternyata setelah saya cek banyak pohon tumbang. Teman-teman, ini saya di hutan belantara ya. Tuh. Terus ikuti survival saya. Nanti saya memberikan edukasi dan wawasan kepada kalian bagaimana caranya kita bertahan hidup di hutan ya. Pedok, oh iya teman-teman, setelah sekiranya saya menemukan tempat untuk beristirahat sejenak, saya coba mau beristirahat dulu. Dan saya mau cek di hutan sekitar ini, kira-kira ada sumber makanan apa yang bisa saya kumpulkan. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang tinggal saatnya saya memberikan wawasan atau edukasi kepada kalian bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di tengah hutan dan kita tidak tersesat. Yang pertama harus kita lakukan itu pelajari dulu di sekeliling kita ini ya. Hutan di sekeliling kita ini itu hutan apa dulu dan sumber makanan apa yang ada di sini yang bisa dimakan. Nanti saya review kepada kalian apa aja yang bisa saya kumpulkan untuk bisa dimakan ya. Oke, next, terus ikuti saya. Nanti saya memberikan wawasan kepada kalian terus terkait masalah survival atau bertahan hidup di hutan supaya kita tidak kelaparan atau kita tidak tersesat dan kita bisa pulang kembali ke rumah ya. Ikuti petualangan saya hari ini teman-teman. Let's go. Pedok, oh iya teman-teman, di sini saya mencoba menyiapkan tempat berteduh terlebih dahulu. Takutnya nanti turun hujan, saya kehujanan teman-teman. Saya mau menyiapkan untuk berteduh dulu ya teman-teman, karena cuaca mau hujan ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya, supaya saya lebih semangat lagi memberikan wawasan dan edukasi kepada kalian seputar alam teman-teman. Tentu yang paling utama, saya bisa memberikan hiburan kepada kalian teman-teman. Setelah tempat untuk berteduhnya jadi, sekarang saya tinggal mencari makanan di sekitar hutan ini yang bisa saya makan teman-teman.
pedok. Oh iya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, kalau kita berada di hutan, usahakan kita jangan panik ya, dan jaga ucapan kita. Jangan sompral kalau orang Sunda bilang. Sekarang tinggal saatnya saya membuat api unggun. Karena api unggun itu sangat penting teman-teman, untuk menjaga supaya suhu tubuh kita itu selalu hangat. Teman-teman, tadi saya keliling di lokasi hutan ini dan alhamdulillah ya teman-teman, ini dapat singkong ya. Ini bisa dimakan ya teman-teman. Ini rencana mau saya bakar buat ganjal perut nanti ya teman-teman. Oke. Ikuti terus video saya teman-teman. Let's go. Yang mau saya bakar itu namanya singkong teman-teman. Itu cukup untuk saya ganjal perut, karena singkong itu bisa dibilang gantinya nasi teman-teman. Dan akhirnya turun hujan juga teman-teman, tapi cuman gerimis dan tidak besar teman-teman. Pedok, oh iya teman-teman, di hutan ini masih banyak buah-buahan hutan teman-teman. Tentunya bisa kita makan. Tapi berhubung saya tidak bisa naik, saya cuman bisanya ngambil singkong teman-teman. Dan singkong juga alhamdulillah bisa untuk ganjal perut saya kalau lapar teman-teman. Teman-teman, ini singkong yang tadi saya temukan ya, saya bakar. Ini bisa buat bertahan hidup dan buat ganjal perut ini ya, cukup mengenyangkan teman-teman. Jadi kalau kita di hutan, pelajari di area sekitar, kira-kira ada buah apa atau umbi-umbian apa yang bisa kita ambil untuk dimakan ya. Karena kalau kita survival di hutan, yang harus kita utamakan itu bekal makanan dulu. Misalkan air, makanan itu harus ready ya, atau standby. Karena untuk menjaga kita tidak lemas ya. Dan usahakan tetap berpikir positif, jangan panik ya. Oke. Air ya, usahakan teman-teman di awet-awet ya, soalnya belum tentu perjalanan nanti kita bisa menemukan air lagi ya. Minum hanya secukupnya aja, jangan disia-siakan untuk air ya. Oke teman-teman, ikuti survival saya selanjutnya. Next saya mau langsung jalan lagi nih. Perut sudah diganjal, tinggal kita lanjut perjalanannya. Sekian dulu ya teman-teman untuk survival saya hari ini. Besok-besok saya bersurvival lagi, tentunya selalu memberikan wawasan, pengalaman, edukasi kepada kalian seputar alam teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, dadah.